Ya, selamat siang pemirsa TVR Parlemen, saya Didi Ramadan, langsung dari ruang rapat Komisi 2 DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan kalau membahas terkait dengan pemilu di tahun 2024 yang akan dilaksanakan tahun depan, akan menerapkan sistem yang sedikit berbeda pemirsa. Diwacanakan nantinya akan dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, yang biasanya di mana dengan proporsional secara terbuka, dan ini menuai banyak sekali pro dan kontra di tengah masyarakat. Dan kita akan membahas bersama dengan pimpinan dari Komisi 2 DPR RI, Bapak Syamsu Rizal. Selamat siang Bapak. Siapa? Selamat siang, alhamdulillah sehat walafiat. Pak, ini kan kalau kita melihat ada wacana dari pemerintah yang nantinya akan dilakukan pemilu secara proporsional tertutup. Bagaimana Komisi 2 melihat hal tersebut? Apakah memang diperlukan review Pak dari sistem pemilu sebelumnya Pak? Saya koreksi dulu, ini bukan wacana pemerintah, tapi ada usulan pihak tertentu yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diusulkan kemungkinan untuk sistem penyelenggaraan pemilu itu laksanakan dengan sistem proporsional tertutup, ya. Karena kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sudah diatur di dalam pasalnya bahwasanya sistem penyelenggaraan pemilu itu adalah sistem proporsional terbuka, dan ini sudah berlaku untuk beberapa kali pemilu sebelumnya, ya. Nah, dari dua sistem ini kalau kita bandingkan, tentunya karena kita selalu menginginkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, penyelenggaraan pemilu yang bersih, penyelenggaraan pemilu yang betul-betul merupakan hasil dari pilihan rakyat, ya, betul-betul peran rakyat. Karena demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos, itu menyerahkan kekuasaan itu kepada rakyat. Nah, yang ini bukan kepada partai, bukan kepada apa, tapi melalui partai, tapi keputusannya semua di tangan rakyat. Kalau kita kembali pada situ, maka lebih tepat dia disebut dengan dilaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Karena apa? Karena keterbukaan itu menyebabkan pilihan itu betul-betul berada di tangan rakyat terhadap siapa yang akan dipilih menjadi pimpinan dari satu parpol, menjadi anggota dari delegasi parpol tertentu, gitu kan. Jadi oleh karena itu kita ambil contoh sistem penyelenggaraan proporsional tertutup itu, ini menyebabkan keputusan itu semua di tangan partai. Rakyat tidak bisa memilih sesiapa, tapi hanya memilih partai di dalam partai itu saja. Nah, semuanya diatur oleh pimpinan partai. Yang paling tidak diinginkan rakyat itu diberlakunya sistem nomor urut. Ini yang menyebabkan keberatan-keberatan dari beberapa partai yang lain. Karena orang yang sudah dididik selama ini dengan beberapa kali pemilu, mereka bisa masuk dan mendapat pendidikan politik karena mereka masuk ke partai politik dengan sistem proporsional tertutup. Mereka tidak lagi bebas masuk ke partai politik tertentu. Itu satu. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan pendidikan politik selama ini kepada rakyat menjadi terhenti dengan sistem penyelenggaraan proporsional tertutup tadi itu. Tapi kalau sistem proporsional terbuka dilaksanakan, orang masih tetap akan memilih siapa yang paling terbaik di antara anggota masyarakat yang ada, ya. Tidak dipilih oleh partai, pimpinan partai atau orang tertentu dalam partai memilih anggota yang akan duduk di DPR RI, DPRD provinsi, DPR apa, tergantung kepada partainya. Nah, di sini kita khawatir akan terjadi semacam nepotisme. Bisa saja urutan-urutan itu ditentukan oleh partai, yang disusunnya adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Berkemungkinan besar ini akan dipilih dari kelompok-kelompok atau keluarga yang bersangkutan. Jadi ini yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi keinginan kita dari pihak masyarakat ini, agar penyelenggaraan sistem proporsional terbuka itu betul-betul keputusannya ada di tangan rakyat, memilih siapa yang dipandang cocok oleh rakyat, ya, siapa yang apa pada dapil itu misalnya. Kemudian lagi yang dihadapi oleh partai-partai tertentu ketika memilih calon anggota legislatif, ya, yang akan duduk
sebagai bakal calon di dapil itu. Nah, kalau sistem proporsional tertutup, ini akan diambil dari orang partainya. Yang kami kira untuk partai tertentu jumlahnya sangat terbatas, ya. Tapi kalau kita melakukannya secara terbuka dengan sistem proporsional terbuka, kita bisa mengambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang punya kemampuan membangun bangsa dan negara ini ke depan, bisa melalui pembinaan partai politik yang ada di partai itu. Nah, ini juga menjadi satu yang patut dipertimbangkan. Artinya kemudahan partai untuk mencari caleg-caleg yang mewakili caleg itu duduk di dalam bakal calon anggota legislatif, baik itu DPR RI maupun DPRD provinsi ataupun provinsi DPR RI-nya. Jadi itu salah satunya juga. Hal lain yang juga patut dipertimbangkan adalah kalau kita melaksanakan sistem proporsional tertutup ini, yang tadi kami katakan akan terjadi nepotisme dan ruang lingkup pendidikan politiknya hanya terbatas pada partai tertentu. Dan kalau sistem proporsional terbuka, ruang lingkup pendidikan itu betul-betul meliputi semua kelompok masyarakat yang ada di masyarakat luas gitu ya. Jadi kalau karena kita menginginkan demokrasi itu ada di tangan rakyat, maka kita sebaiknya memang melaksanakan unsur itu dan kita melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka tadi itu. Jadi betul-betul keputusannya ada di tangan rakyat, ya, bukan di tangan pimpinan partai tertentu. Ya. Nah, tugas partai adalah bagaimana memindah kader-kader mereka menjadi kader-kader yang berkualitas. Nah, gitu kan. Tapi itu adanya di tokoh-tokoh masyarakat yang sangat terpilih, dan ujung-ujungnya ini akan berpengaruh kepada kualitas anggota DPR RI, kualitas dari anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kalau dia ambil dari orang luar misalnya, ya mereka yang betul-betul dipandang berkualitas oleh masyarakat, masyarakat akan memilih orang itu yang berkualitas. Jadi yang duduk di DPR itu yang mewakili rakyat adalah orang-orang yang dipandang masyarakat berkualitas. Ya, karena masyarakatlah yang tahu bagaimana kondisi orang per orang dari mereka yang ada di pergaulan keseharian di tengah-tengah masyarakat. Tapi mungkin masyarakat juga masih banyak yang bertanya, Pak, sebetulnya kalau memang seandainya wacana ini Pak benar dilaksanakan dengan proporsional secara tertutup, bagaimana masyarakat bisa percaya kepada parpol untuk bisa memberikan jabatan anggota DPR atau DPRD kepada orang yang benar-benar kompeten, Pak? Nah, itu yang tertutup peluangnya, karena tak bisa lagi ditentukan oleh masyarakat. Hanya semata ditentukan oleh pimpinan partai tertentu bersama tim yang ada di dalam partai itu untuk siapa yang akan mereka pilih duduk di DPR RI, duduk di DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten. Oleh karena itu ini yang kita inginkan, karena keputusannya tidak di tangan rakyat tapi di tangan orang-orang tertentu di dalam partai. Ya. Berarti sesuai dengan aturan demokrasi itu semua keputusan itu ada di tangan rakyat, Pak. Baik. Namanya juga demokrasi, ya dari asal bahasa Yunani demos kratos gitu kan. Di tangan rakyat. Di tangan rakyat semua kekuasaan itu. Siap, ya, terima kasih itu banyak. dasarnya. Baik, Ya. terima kasih banyak Pak Syamsuddin. Selamat melanjutkan kembali, Pak, tugasnya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan pimpinan dari Komisi 2 terkait dengan rencana atau wacana adanya isu terkait dengan pemilu proporsional secara tertutup yang diwacanakan oleh segelintir orang yang ingin mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kita nanti akan menantikan bagaimana pemilu 2024 akan berlangsung dan kita sama-sama nantikan. Saya Didi Ramadan melaporkan kembali ke TV Parlemen.